bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sungguh tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Kau satu-satunya, hanya Kau satu di hatiku. Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saya ingin membawa renungan singkat pada hari ini yang terdapat dalam Zakaria pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kenapa ayat ini berbunyi seperti ini? Nah, pada maksa waktu itu bait Allah diruntuhkan menjadi porak-poranda dan tinggal puing-puing, dan akan dibangun kembali. Ya, mereka bangsa Israel dalam pembuangan dan dihimpun kembali, dan akan dibangun kembali bait Allah itu. Karena pada waktu zaman itu bait Allah telah runtuh menjadi porak-poranda dan tinggal puing-puing. Kenapa Tuhan izinkan bait Allah itu, bait Allah runtuh dan tinggal puing-puing? Karena bangsa itu tidak memuliakan Tuhan, bangsa itu menyakiti hati Tuhan, bangsa itu mendukakan Tuhan. Mereka meminta petunjuk kepada pelihat-pelihat, kepada arwah-arwah, kepada roh-roh lain. Maka Tuhan murka, Tuhan benci, karena Allah kita Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan, maka dimusnahkan. Bangsa itu terpukul kalah, dikalahkan. Yang sebelumnya tidak terkalahkan di bawah pimpinan Raja Daud, dan dilanjutkan oleh anaknya Raja Salomo dengan kemegahan, dengan kemewahan, dengan hikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Bangunan bait Allah dibuat dan kerajaan Israel didirikan. 2 bangunan dibuat waktu itu, dan mereka meminta petunjuk kepada Tuhan. Lewat bait Allah itulah Allah berbicara kepada jemaah-jemaah, orang-orang pada waktu itu. Tetapi mereka mendukakan Tuhan, dan Tuhan marah, dihancurkan. Mereka dipukul kalah, dan bait Allah diruntuhkan, dibakar dan tinggal puing-puing, dan akan dibangun kembali. Dikatakan bukan kekuatan Zerubabel, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Di dalam Hagai dan Sefanya dikatakan bukan kekuatan para nabi, bukan kekuatan para imam besar untuk membangun kembali bait Allah, melainkan dikatakan
dinyatakan oleh rohku, kata Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, ini bait Allah secara fisik. Bait Allah sesungguhnya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Dikatakan tubuh kita bait Allah. Jikalau ada orang yang menyentuh bait Allah, membinasakan bait Allah, maka orang itu akan dibinasakan oleh Allah. Jadi bait Allah sesungguhnya adalah diri kita. Ayat lain mengatakan tubuh kita telah dibeli dengan harga yang lunas, sangat mahal, yaitu dengan kematian Kristus Yesus itu. Tubuh kita tempat hadirnya roh Tuhan, roh Allah, tempat hadirnya Allah, diri kita lah. Tubuh kita lah di mana 2-3 orang berkumpul, itulah bait Allah sesungguhnya. Bait Allah sesungguhnya adalah diri kita, tubuh kita, hidup kita. 2-3 orang berkumpul, Allah menyatakan isi hatinya. Dengan kata lain, bait Allah bisa dihancurkan. Hubungan diri kita bisa dihancurkan. Yang pertama dengan penyembah roh lain, berhala yang lain, mentuhankan ilah-ilah yang lain. Karena ada banyak orang juga masih mempercayai roh-roh lain, berhala-berhala yang lain. Mereka masuk ke tempat-tempat khusus. Mereka mempersembahkan persembahan khusus di tempat-tempat khusus. Mungkin mereka menyembah patung, mereka datang ke kuburan-kuburan. Karena masih ada orang yang melakukan perkara-perkara itu. Itulah yang melulantakkan hubungan diri kita kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang cemburu. Yang kedua, hubungan diri kita bisa kita hancurkan karena pikiran kita yang salah, hati kita yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyimpan sakit hati, menyimpan kecewa, menyimpan kemarahan, menyimpan dendam. Inilah yang mengganggu hubungan diri kita kepada Allah. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, hubungan diri kita bisa kita hancurkan dengan penyembahan roh lain, berhala yang lain, terikat dengan memegang hal-hal yang lain yang selain Allah itu. Dan yang kedua tadi, sakit hati, kecewa, pikiran yang salah, hati yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang meruntuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-17 dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, saya akan lihat kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita bait Allah, kita tempat hadirnya Allah. Di pasal yang ke-6 dikatakan tubuh kita ini bait Roh Kudus, tempat hadirnya Roh Tuhan. Sekali lagi, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Bait Allah itu ialah kamu, kita. Jikalau kita sendiri tidak menjaga bait Allah, diri kita, tubuh kita ini, makanya tidak segan-segan Allah sendiri yang berhubungan dengan diri kita. Kenapa ada anak-anak Tuhan tidak hikmat menjaga dirinya, hidupnya dengan makan, minum, dimasukkan ke dalam tubuh, mungkin narkoba, mungkin obat-obatan ya. Kebetulan dulu saya suka pakai obat-obat akhirnya terjadilah ada beberapa organ tubuh saya yang terganggu karena kesalahan apa yang saya lakukan. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Dan saya katakan lagi, kenapa ada anak-anak Tuhan terkena penyakit seharusnya umurnya panjang, bisa 70 tahun, 80 tahun atau 100 tahun. Tetapi masih 50 tahun atau 60 tahun sudah sakit sudah terganggu organ tubuhnya, sudah terganggu saraf-sarafnya karena di dalam tubuhnya tidak hikmat lagi, makan rakus-rakus. Mungkin kita mengalami sesuatu dalam tubuh kita, tetapi kita tidak hikmat menjaga diri
kita, tubuh kita dengan makan rakus-rakus, hidup tidak berkenan. Ya, makan boleh, semua segala sesuatu boleh dimakan, tetapi kalau kita tidak hikmat memakannya, makanya terjadilah. Makanya ada beberapa orang, banyak orang bahkan terjadi dalam tubuhnya asam urat, kolesterol, ya, darah tinggi, ya, karena tidak hikmat, tidak jaga makan rakus-rakus. Makanya Allah katakan, barang siapa yang membinasakan bait Allah, dikatakan ayat yang ke-17 dikatakan begini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sekali lagi, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita ini bait Allah. Kita ini tempat hadirnya Tuhan. Jikalau kita sendiri tidak menjaga, melindungi bait Allah diri kita, makanya jangan salahkan Tuhan. Tuhan akan berurusan dengan diri kita. Untuk itu saudara kasih dalam Kristus, marilah kita hikmat menjaga diri kita, bait Allah. Mari kita jangan kita nodai, jangan kita beri celah untuk menyembah roh lain, berhala yang lain, pikiran kepada yang lain, hatinya yang jahat, hati yang tidak berkenan, dan hati-hati apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Memang segala sesuatu, ya, ada poin-poin tertentu yang boleh dimakan, ya, banyak yang perlu dimakan, tetapi ukur-ukurlah memakannya. Jangan salahkan Tuhan kalau terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan terhadap diri kita sendiri. Mungkin terjadi kelemahan tubuh kita, terjadi sel-sel saraf kita terganggu karena pola makan yang tidak benar, hidup yang tidak benar. Seperti saya katakan tadi, narkoba, ya, minum-minuman alkohol, sehingga rusak organ tubuh, mungkin ginjal rusak, paru-paru rusak, hidupnya jadi lemah. Ya, Tuhan izinkan orang itu, ya, lebih awal dipanggil oleh Tuhan. Seharusnya dia dapat hidup bertahan, ya, mungkin 80 atau 90 tahun atau seterusnya. Tetapi karena tidak menjaga, tidak memuliakan diri kita. Sekali lagi saudara kasih dalam Kristus, diri kitalah bait Allah, tempat hadirnya Tuhan. Mari kita jaga, mari kita lindungi tubuh kita, hidup kita ini milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu saat hari ini, buat sharing hamba-Mu. Terbatas hamba-Mu menyampaikan pesan firman Tuhan, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau sanggup memberi pikiran, hati, perasaan kami, bahkan mengajar kami, menuntun kami, membimbing kami lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, sungguh kami sangat mengucap syukur. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus memberi peka kepada kami untuk kami menyadari Engkau Tuhan Allah yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.